Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu melanjutkan akad-akad muamalah maliyah ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai akad berdasarkan tujuan dan keabsahannya, di mana pada akad yang berdasarkan tujuannya itu terbagi jadi dua, yaitu akad tijari dan juga akad tabarru'. Untuk akad tijari atau akad komersil itu kemarin juga kita sudah sedikit membahas ya mengenai akad-akad di akad ba'i atau jual beli. Nah, pada akad ba'i kemarin kita sudah bahas mengenai bai mutlak, murabahah, salam, istisna, dan syarf. Kemudian untuk di bab syirkahnya, hari ini kita akan bahas mengenai akad-akad syirkah atau akad yang intinya mengenai bagi hasil ya. Pada akad syirkah ini terbagi menjadi 4 akad. Yang pertama akad mudharabah, di mana akad mudharabah ini terbagi juga menjadi 2, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, dan juga ada akad musyarakah, mujara'ah, dan musaqqat. Oke. Pada akad bagi hasil atau profit sharing ini terbagi menjadi 4 ya, tadi sudah dibahas juga. Ini ada cabang-cabangnya juga lebih dilengkapi ya, terutama di bab musyarakah. Akad profit sharing atau bagi hasil terbagi menjadi 4 akad. Yang pertama adalah akad musyarakah. Akad musyarakah ini terbagi menjadi 4, yaitu syirkah inat, kemudian syirkah mufawwadah, syirkah amal, dan syirkah wujuh. Kemudian pada akad mudharabah terbagi jadi 2 ya, akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyadah. Dan untuk akad yang berikutnya adalah akad yang khusus membahas proyek pertanian, yaitu akad mujara'ah dan musaqqah. Akad mujara'ah itu adalah akad di mana karakternya benih itu dari pemilik lahan. Ya, akad kerjasama di mana benihnya berasal dari pemilik lahan. Nah, biasanya juga dikenal ada akad yang namanya akad mukhabarah. Ini salah nulis ya. Di mana karakternya akad kerjasama ini benihnya itu berasal dari penggarapnya ya, bukan dari si pemilik lahan. Dan untuk akad musaqqah sendiri ini adalah akad pertanian atau akad kerjasama pertanian di mana penggarap menyiram hanya menyiram dan memelihara pertanian saja. Oke, kita ke sini ya, kita ke bahasan akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama dua orang ya, dua pihak atau lebih, di mana mereka mencampurkan kontribusi dana untuk suatu proyek, di mana dalam satu proyek itu atau mungkin bisa beberapa proyek itu pasti akan muncul 2 hal mengenai keuntungan pun dengan resiko. Nah, keuntungan ataupun resiko ini ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ya, resikonya terutama juga dengan keuntungannya satu paket. Landasan syariah dari akad musyarakah ini adalah di surat Shad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini, ya. Terutama kalau kita ini ya, membayangkannya ini adalah bersyarikatnya di bidang perdagangan, ya, di bidang usaha atau di bidang ekonomi. Nah, orang-orang yang punya pengalaman pernah gitu ya, pernah melakukan kerjasama kemitraan ekonomi dengan yang lain, pasti ketika mendengar atau membaca ayat ini sudah terbayang makna atau maksud dari ayat ini, ya. Dan di sini disebutkan, ya, pada umumnya kalau orang berserikat secara ekonomi itu biasanya berbuat zalim kepada yang lain, karena biasanya dia pengen yang lebih untung, ya, sehingga selalu ada saja godaan untuk berbuat sesuatu yang lebih menguntungkan dirinya. Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dia pasti akan bisa menghindari perbuatan yang tidak adil tersebut, ya. Dan ternyata amat sedikitlah mereka ini. Dan mudah-mudahan jika kita melakukan kemitraan ekonomi gitu ya, kita termasuk kepada orang-orang yang disebutkan di sini, ya. Amat sedikitlah mereka itu. Kita masuk ke jumlah yang sedikit ini, ya. Artinya kita termasuk orang-orang yang berbuat adil ketika bermitra atau berserikat dengan yang lain, ya. Oke. Ini penjelasan mengenai pembagian musyarakah atau kemitraan, ya. Nah, di sini yang pertama adalah syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama dua pihak atau lebih, ya, di mana porsi masing-masing yang bermitra atau yang bekerja sama ini berupa modal, bisa berupa modal, ya, berupa dana gitu, ya, bisa juga berupa kerja, dan juga tentu saja nanti bagi hasil dari keuntungannya ataupun jika terjadi kerugiannya tidak harus sama. Artinya di syirkah inan ini kerjasama kemitraan di mana porsi kontribusinya ini boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan, baik kontribusi dana, kerja, bagi hasil maupun resiko kerugian dan lain-lainnya, ya, termasuk utang gitu, ya. Kemudian syirkah yang kedua, ya, adalah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah ini adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana porsi masing-masing baik berupa modal, kerja, bagi hasil, serta resikonya itu dibagi secara sama rata, ya. Berbeda dengan syirkah inan. Kemudian yang ketiga adalah syirkah amal atau biasa dikenal dengan syirkah abdan dan juga syirkah sana'i, adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana mereka yang berserikat adalah dua orang atau badan yang satu profesi, ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah satu profesi. Misalnya kerjasama dua orang penjahit dalam menyelesaikan proyek atau tender baju dinas sekolah swasta. Ataupun misalnya contoh profesi yang lain, misalnya dua orang arsitek yang bekerja sama untuk menggarap proyek perumahan. Ataupun proyek penelitian jika misalnya dilakukan oleh dua dosen yang misalnya gitu ya, satu bidang ilmu melakukan penelitian. Pun dengan profesi-profesi yang lain bisa menggunakan akad ini. Dan yang terakhir di bab akad musyarakah ini ada syirkah wujuh, adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak ini memiliki posisi sebagai perantara penjualan karena dia memiliki reputasi yang baik atau pebisnis amanah, ya. Jadi si orang yang punya prestis atau nama baik ini biasanya diberikan kemudahan pemberian barang yang diperlukan. Misalnya dia adalah penjual barang, ya. Dia penjual barang, kemudian dia ingin menjual kembali barang tersebut. Di dalam mendapatkan barang tersebut, ya, dalam mendapatkan barang yang ingin dijual belikannya tersebut, dia cukup menggunakan nama baiknya saja, ya. Dengan nama baiknya dia karena misalnya terpercaya dan punya nama baik, contohnya misalnya dia adalah seorang ulama besar gitu, ya, atau seorang pejabat gitu, ya. Dia bisa atau misalnya seorang pengusaha yang punya nama baik, ya, dia bisa bekerja sama dengan badan atau orang tertentu. Kemudian dengan nama baiknya tersebut dia meminjam modal ke pihak bank untuk
nalangin dulu gitu ya barang yang ingin dia beli, yang kemudian nanti dia jualkan ke pihak yang lain. Oke, di sini musyarakah aplikasinya di dalam perbankan itu seperti apa ya? Di dalam perbankan biasanya musyarakah ini digunakan di dalam pembiayaan proyek, yang biasanya proyek ini kekurangan dana. Misalnya ada nasabah ya, misalnya di sini ada nasabah ya. Nasabah ini sudah menjalankan proyek ya, misalnya proyek perumahan, akan tetapi dia mengalami kekurangan dana. Di sini ada proyek ya, proyek perumahan misalnya. Dia kekurangan dana, oleh karena itu dia meminta pendanaan dari pihak bank. Sehingga di sini terjadi percampuran ya, percampuran dana dari nasabah dan bank untuk proyek perumahan ini ya, terjadi percampuran. Nah nanti ketika proyeknya selesai, ini ada keuntungan misalnya ya, maka untung ini dibagi kepada dua pihak ini, kepada nasabah dan kepada pihak bank, berdasarkan kesepakatan bersama ya ketika menggunakan akad musyarakah ini. Ya nisbahnya atau profit sharingnya bisa saja misalnya karena nasabah di sini kekurangan dananya sedikit, misalnya ya di sini dari 1 triliun dia punya 800 M misalnya ya, 800 juta, dia kekurangan dana 200 juta. Artinya di sini ini ya dananya lebih besar dimiliki oleh nasabah. Ini perumahan kecil berarti ya, jangan 800 juta berarti 80 M saja ya. Sebentar loh, sebentar kita ulang ya. Misalnya nasabah di sini punya modalnya 80 M, di sini kekurangan 20 M didapatkan dari pendanaan pihak bank. Nah di sini misalnya nanti nisbahnya buat nasabah itu 80% misalnya ya, dan bank ini 20%. Nah kalau kesepakatannya seperti ini ya berarti nanti nisbahnya juga dibaginya seperti ini. Untuk yang kedua, biasanya akad musyarakah ini aplikasi dalam perbankan digunakan untuk modal venture atau investasi kepemilikan perusahaan. Misalnya bank dan mitra, misalnya bank dengan nasabah gitu ya, sama-sama membeli saham untuk sama-sama membeli saham dari sebuah perusahaan gitu ya. Misalnya di sini ada perusahaan, di sini investasi ya. Berarti di sini bank nasabah sama-sama membeli sejumlah saham untuk investasi gitu ya, pada perusahaan X misalnya. Ternyata setelah beberapa tahun berjalan di sini investasi musyarakah ini menguntungkan ya. Nah biasanya nanti setelah dapat untung, pihak bank menjual kembali sahamnya, baik itu dijual kembalinya secara langsung satu kali transaksi ataupun secara bertahap. Oke, berarti ini bermitranya dengan perusahaan yang sudah go public ya. Di sini berarti di sini nasabah di sini bisa orang lain yang membeli saham di perusahaan. Berarti kalau di sini ya, kalau dari cerita yang tadi, bank ini bermitra dengan perusahaan yang sudah go public ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Akad musyarakah itu selain ada manfaatnya juga ada resikonya ya. Manfaatnya
Tentu saja ini akan memunculkan potensi keuntungan untuk bank ya. Jika bank menggunakan dananya untuk usaha atau investasi yang menguntungkan, tentu saja keuntungan itu bisa kembali kepada pihak bank yang nantinya bisa juga dibagikan kepada pihak nasabah yang menyimpan dananya di bank. Kemudian di sini pengembalian dana sesuai dengan cash flow nasabah. Artinya kalau misalnya terjadi musyarakah gitu ya, pengembalian dananya itu tergantung dari cash flow dari si nasabah yang menggunakan pendanaan dari banknya ya. Jadi misalnya nasabah mendapatkan pendanaan dari bank untuk sebuah usaha tertentu, nanti pengembalian dananya itu sesuai dengan cash flow nasabah. Oke, kemudian di akad musyarakah di sini bank manfaatnya ya akan lebih prudent atau lebih hati-hati di dalam memilih mitra. Baik itu mitra untuk mengelola dananya ataupun misalnya mitra untuk menginvestasikan dananya ya. Misalnya tadi kalau lihat dari contoh mau investasi ke perusahaan yang sudah go public yang mana nih untuk membeli sahamnya gitu ya. Tentu ketika menggunakan dananya harus dengan menggunakan prinsip yang prudent atau kehati-hatian. Kemudian di sini tentu saja manfaatnya ada prinsip bagi hasil ya. Karena banknya sangat prudent atau sangat hati-hati, tentu potensi keuntungannya itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kerugiannya. Meskipun memang tidak bisa 100% terhindar dari kerugian ya. Nah, di sini keuntungannya ada prinsip bagi hasil yang nantinya bisa dibagikan baik itu kepada nanti ya, misalnya di sini ada keuntungan. Nanti keuntungannya ini bisa dibagikan kepada 3 pihak ya. Yang pertama kepada nasabah yang menabungkan dananya ke bank. Yang kedua kepada pihak banknya ya. Kemudian yang ketiga adalah kepada pengelola dana yang kita tadi sebut sebagai mitra ya. Kalau di sini adalah nasabah ya, bukan untuk investasi. Kemudian resikonya ternyata juga ada resikonya dari akad yang menggunakan akad musyarakah ini adalah adanya side streaming atau penyalahgunaan dana oleh nasabah. Di sini kalau misalnya kemitraan untuk proyek usaha ya, ada side streaming ya resikonya. Oleh karena itu pihak bank memang harus selalu memantau perkembangan usaha yang dilakukan oleh nasabah sehingga memang usaha tersebut bisa berjalan lebih baik gitu ya. Resiko yang kedua adalah kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang disengaja oleh nasabah yang mengelola dana dari pihak bank. Nah, ya kembali lagi ke cerita yang tadi bahwa memang bank harus memantau sehingga tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi intrik-intrik yang bisa dilakukan oleh pihak nasabah ya, yang menginginkan kelicikan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak bank ya, menyalahgunakan dana ya, sehingga dia ketika melakukan proses usaha dia melakukan dengan sengaja kesalahan-kesalahan ya. Kemudian resiko yang terakhir adalah penyembunyian keuntungan kalau misalnya si mitranya itu agak-agak khianat ya gitu ya. Ini bisa terjadi resiko penyembunyian keuntungan sehingga nanti efeknya adalah ke bagi hasil. Bagi hasil yang seharusnya misalnya 100% dari misalnya si pihak bank itu harusnya mendapatkan misalnya full, ini malah dikurangi oleh si pengusaha atau nasabah karena dia menyembunyikan besaran keuntungan. Nah, di sini skema musyarakah ya yang lebih mudah bisa dipahami mungkin ya. Di sini adalah untuk proyek, bukan untuk investasi. Kalau untuk proyek di sini misalnya di sini ada bank syariah, ada nasabah ya. Di sini ada proyek usaha, berarti dua pihak ini, pihak bank dan nasabah bekerja sama untuk menjalankan proyek usaha. Nah, setelah proyek usaha ini selesai dan mendapatkan keuntungan, maka di sini bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal. Biasanya sesuai kontribusi modal ya, nisbahnya atau bagi hasilnya ini.
Akad yang kedua di akad profit sharing ini ada akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah sama ya, akad kerjasama dua orang atau lebih di mana modal itu berasal dari pihak pertama atau sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola atau mudorib. Nah, landasan syariahnya apa? Landasan syariahnya itu ada di surat Al-Muzammil ayat 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ya. Yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, ya. Kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah nih biasanya dibacakan oleh ini ya khatib salat Jumat gitu ya. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ada dari hadis Tabrani ya. Ya, di sini dibacakan saja artinya ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. Ini salah satu landasan syariah dari al-hadis ya. Kemudian di hadis riwayat Tabrani ya, edit Tabrani Ibnu Majah ya, yang artinya dari Shalih bin Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama adalah jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah ya, bukan untuk dijual. Kemudian berdasarkan ijma ya, berdasarkan ijma Zailani ya, telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus atau bersepakat ya terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid. Artinya landasan syariahnya lengkap ya, mulai dari Quran, hadis, dan juga dari ijma. Oke. Nah, mudharabah ini dibagi menjadi 2 jenis. Ya, yang pertama adalah mudharabah mutlaqah dan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah di sini nasabah, gambarannya ya, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Artinya mudharabah mutlaqah ini, dana yang dititipkan itu diserahkan penggunaannya seluruhnya kepada pihak pengelola, mau diapain juga tidak apa-apa, yang jelas tidak menyalahi syariah ya. Jadi di mudharabah mutlaqah ini tidak ada syarat-syarat yang ditentukan oleh si penyimpan dana. Kalau mudharabah muqayyadah ini kebalikannya ya, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dananya ya, dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan, atau kepada nasabah yang mana gitu ya, dana ini harus diberikan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau mudharabah muqayyad itu ada batasan, kalau mutlak tidak ada batasan. Nah sekarang di sini ya, mudharabah itu aplikasi di dalam perbankan itu apa saja gitu ya. Nah, mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana,
Mudharabah biasanya diterapkan untuk tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus ya, seperti tabungan haji, tabungan kurban, kemudian tabungan umroh, dan lain sebagainya ya. Pun di sini untuk deposito biasa juga biasanya digunakan akad mudharabah ya. Biasanya yang paling populer adalah memang akad mudharabah mutlaqah ya. Kemudian aplikasi dalam perbankan yang kedua biasanya adalah digunakan untuk deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Misalnya untuk murabahah saja, atau misalnya untuk ijarah saja. Ya. Jadi depositonya sifatnya spesial. Berarti di sini mudharabah muqayyadah ya, muqayyadah karena ditentukan oleh nasabahnya untuk apa saja gitu ya dananya. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan maupun jasa. Dan yang terakhir adalah investasi khusus ya, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus juga dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sohibul mal atau pemilik dana ya. Oke, sekarang ke sini ya. Mudharabah, manfaat dan resikonya ya. Untuk slide yang ini salah ya, bukan ini tadi tidak teredit. Oke, kita ke sini mudharabah, manfaat dan resikonya. Manfaatnya dan resikonya juga hampir sama dengan akad musyarakah karena memang sama-sama di akad syirkah ya, akad kemitraan. Manfaatnya ya tentu saja ada potensi keuntungan untuk bank, dan juga tentu saja nanti keuntungannya yang terjadi ini juga nanti untuk dinisbahkan kembali kepada nasabah penyimpan modal ya. Kemudian pengembalian dana sesuai cash flow nasabah juga kalau misalnya pihak bank menjadi sohibul mal ya. Karena gitu ya, di sini bisa terjadi begini ya. Di sini ada nasabah untuk kemitraan ya. Di sini ada bank, ini ada nasabah. Bisa terjadi dua posisi gitu ya pada pihak bank. Yang pertama di sini nasabah yang menabung di bank, ini dia jadi sohibul mal. Di sini berarti bank menjadi mudharib yang menggunakan dana untuk proyek usaha ya. Tetapi terkadang bank juga dia jadi sohibul mal ketika dia melakukan kemitraan dengan pihak yang kedua ya. Bank di sini bisa jadi sohibul mal. Dan nasabah bisa jadi mudharib. Di sini nasabah pengusaha ya. Kalau di sini nasabah penabung. Jadi itulah kenapa di sini disebutkan untuk yang pertama potensi keuntungan untuk bank ya, jika misalnya melakukan kemitraan dengan nasabah pengusaha. Nanti keuntungan dari nasabah pengusaha atau proyek dari nasabah pengusaha ini tentu dibagikan ke pihak nasabah sohibul mal yang penabung ya. Oke, pengembalian dana sesuai cash flow nasabah, sesuai keadaan cash flow nasabah pengusaha ya. Kemudian di sini muncul kayak yang tadi ya, bank akan prudent tentu saja, dan tentu saja ini ada prinsip bagi hasil. Resikonya sama, side streaming, kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan. Oke, ini ada skema al-mudharabah. Oke, di sini misalnya ada bank sebagai sohibul mal nih ya. Dan di sini ada nasabah sebagai mudharib atau pengusaha ya. Di sini ada perjanjian bagi hasil nih. Di sini ada kontribusi keterampilan dan keahlian dari nasabah. Dan di sini modal 100% dari sohibul malnya bank. Ya, jadi modal 100% dari bank, nasabah hanya sebagai pengelola ya. Jadi pelaku usaha. Untuk proyek usaha.
Di sini nisbahnya misalnya 70%, 30% berdasarkan kesepakatan. Nah, ketika terjadi proyek usaha itu, karena sifat bank tadi prudent, tentu potensinya akan memberikan keuntungan. Dan ternyata misalnya ya terjadi keuntungan, maka akan terjadi pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, dan tentu saja di sini ada pengembalian modal kepada pihak bank. Berarti di sini ada pengembalian modal pokok kepada bank ditambahkan dengan nisbah dari keuntungan. Ya. Karena di sini modalnya 100% dari pihak bank. Oke. Sekarang kita ke skema al-muzara'ah ya. Kalau al-muzara'ah dengan al-musyaqqah di sini ya, landasan syariahnya itu sama ya, karena mengenai pertanian juga. Contohnya di sini ya, diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil 1/3 ya, resiko bagi hasilnya, dan 2/3, atau artinya ya bagi hasilnya 1/2 banding 2/3 ya, benar ya, diperkecil jadi 1/2 ya. Kemudian misalnya hadis lanjutannya ya, ini bangsa Arab biasanya bagi hasilnya itu 1/3 2/3, kemudian 1/4 berbanding 3/4 atau 1/3, dan juga 1/2 banding 1/2, 50-50 gitu ya. Nah ini disebutkan ya, maka Rasulullah pun bersabda, hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya. Oke, ibu ulangi ya biar gak salah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil 1/3 2/3, 1/4 3/4, 1/2 1/2. Maka Rasulullah pun bersabda, hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya. Kemudian berdasarkan ijma, Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Zafar, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali. Jadi muzara'ah ini memang sudah populer sejak dulu ya. Oke, di sini mana tadi skema al-muzara'ah ya. Di sini ada perjanjian bagi hasil, berarti di sini ada kerjasama pertanian. Ada pemilik lahan, ada penggarap. Nah, pemilik lahan menyediakan lahan, benih, pupuk, dan lain sebagainya. Sedangkan penggarap berkontribusi keahlian, tenaga, dan waktu. Nah, ketika terjadi hasil panen, maka pembagiannya boleh seperti tadi ya, sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab, pun misalnya berbeda juga tidak apa-apa selama ada kesepakatan dua pihak dan rukun akadnya lengkap ya, itu tidak apa-apa. Karena kalau nisbah itu tergantung selera dan kesepakatan. Ingat ya, ini bab muamalah, jadi kebanyakan boleh gitu ya, berbeda dengan akad ibadah. Oke, sekarang di akad musaqqah. Akad musaqqah ini diperkuat juga landasan syariahnya. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaybar kepada Yahudi Khaybar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen. Nah, di dalam ijma pun ada landasan syariahnya ya. Telah berkata Abu Zafar Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah menjadikan penduduk Khaybar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar,
Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya. Tetapi tak ada seorang pun yang menyangkanya. Berarti ini adalah suatu ijma sukuti, konsensus dari umat ya. Secara umum aplikasi perbankan al-muzara'ah, termasuk di sini al-musaqqah ya, dapat dilihat dari sini ya. Di sini ada perjanjian bagi hasil, tentu saja bagi hasil pertanian ya, karena akad musaqqah ini adalah akad pertanian. Di sini ada lahan pertanian ya yang dikerjasamakan ya. Di sini pemilik lahan, modalnya lahan, benih, pupuk dan sebagainya. Penggarap di sini mengairi dan memelihara saja. Ya, ketika terjadi hasil panen ya dia bagi nisbahnya. Kalau nisbahnya mau sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab dan sesuai dengan contoh Rasulullah gitu ya, itu umumnya adalah dengan nisbah 1/3 atau 1/4 ya. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian, dan nanti untuk tugasnya seperti biasa akan diinstruksikan di GCR ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.